Beda dengan, nah ini yang paling nomor 8, action learning. Di action learning semuanya strong. Kenapa semuanya strong? Nanti kita akan paparkan. Saya akan paparkan kenapa semuanya strong. Kesimpulan dari penelitian Hicks and Peterson, termasuk juga yang saya lakukan secara intensif 5 tahun terakhir ini, secara kurang intensif selama 10 tahun belakangan ini beberapa teman yang hadir di tempat ini juga mereka adalah pelaku-pelaku dari action learning yang saya jalankan di beberapa perusahaan. Action learning leadership development type atau metode yang paling kuat sebenarnya di dalam membangun kompetensi kepemimpinan. Kita akan lebih dalamin lagi. Nah, kalau saya akan bacakan, action learning adalah program pengembangan kepemimpinan. Jadi kalau ini, saya stop dulu di definisinya. Zaman dulu pada waktu action learning ditemukan pertama kali, bukan ditemukan ya, rame pertama kali dimunculkan, ada Rick Revens dan kawan-kawan tahun 50-an, 60-an, 70-an. Itu sebenarnya bukan teknik untuk leadership development, tetapi teknik untuk problem solving. Jadi kalau perusahaan ada masalah, yuk diselesaikan masalahnya dengan action learning. Kalau kita tahu kan ada beberapa pendekatan lain, problem solving yang lain. Nah ini dengan action learning. Tetapi mulai tahun 80 sampai dengan sekarang, diamati bahwa action learning ini menjadi tool yang sangat powerful di dalam leadership development selain untuk problem solving. Makanya kemudian ada tarik menarik nih, ada yang ekstrim untuk problem solving, dinamakan action oriented, ada yang ekstrim untuk pembelajaran, dinamakan learning oriented. Kita akan nyari tengah-tengahnya, in between-nya, yang mana kita. Nah saya lanjutkan definisinya. Action learning adalah program pengembangan kepemimpinan berbasiskan pembangunan kompetensi. Kompetensi leader pasti harus ada tiga-tiganya nih. Ada business, management, leadership, sistematis, terstruktur, dan komprehensif. Dan diterapkan di dalam sebuah penugasan untuk mengerjakan sesuatu. Proyek misalnya, supaya accountability-nya dapat nih. Kalau hanya uji coba, orang nggak merasa accountability. Mereka bisa belajarnya sembarangan aja gitu. Untuk meningkatkan kapabilitas kepemimpinan dan memberikan dampak langsung terhadap kinerja perusahaan. Kalau membaca tadi definisi dan sudah kita diskusi beberapa saat, jadi ada 3 poin penting sih. Kenapa action learning itu menjadi sangat penting. Nah, sekarang ini banyak dijalankan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, khususnya multinational company. Karena pertama, terbukti powerful, sangat kuat sekali membangun kapabilitas kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah apa? Dampak langsung. Nanti saya tunjukkan dampak langsung karena ada proyek yang dikerjakan, apakah proyek improvement, saving cost, atau proyek innovation di mana menghasilkan misalnya other revenue stream atau revenue stream baru buat organisasi. Dan kemudian yang ketiga tadi udah disebutin sama Prof. Andreas, mendorong learning organization karena banyak pihak yang terlibat di dalam project action learning yang dilakukan oleh para talent-talent tadi. Nah ini saya kembangkan sebuah framework yang silakan Anda hafalkan, ini belum ada di internet, di Google, karena saya kembangkan berdasarkan riset, pengamatan, pengalaman yang kita lakukan selama ini menjadi consultant. 5T framework-nya. Di tengah-tengahnya ada action learning, ada KSA untuk akuisisi dari kompetensi, transfer knowledge, transfer skill, kemudian attitude development. Terus kemudian yang dimulai dari yang pertama, yang mundurin dulu, yang pertama supaya fokus, ditepuk ringan untuk mendapatkan insight dan motivation. Itu dilakukan dengan cara apa? Assessment, IDP. Kemudian dilakukan train. Untuk apa? Kompetensi development-nya. Bisa workshop, bisa training, study case, bisa melakukan simulation, dan kemudian harus menghasilkan project planning. Karena apa? Dia harus mengerjakan project. Kemudian take action. Take action itu adalah apa? Real work practices. Ada project execution. Jadi ada wadah, ada panggung yang dipakai oleh yang bersangkutan sesudah belajar praktek langsung kompetensi-kompetensi yang dipelajari pada waktu train di sini. Ada kesempatan untuk praktek. Berikutnya adalah touch, untuk memberikan motivasi lagi, dan kemudian kompetisi acquisitions. Harus ada coaching dan mentoring. Coaching bisa internal, eksternal, kalau mentoring mostly dari dalam, karena yang tahu persis konteks industri. Saya pernah ketemu juga beberapa perusahaan itu mentor dari luar.
mantan-mantan CEO yang ternama itu juga bisa dilakukan. Harus ada feedback yang secara rutin diberikan. Kemudian ada juga tambahan workshop enrichment. Karena apa? Pada waktu training di sini tidak seluruh materi bisa disampaikan karena nanti kelamaan, nanti jadi kuliah gitu ya. Di sini paling ada sekitar seminggu, kemudian bisa ditambahkan lagi sehari 2 hari di dalam durasi waktu tertentu untuk penambahan. Dan kemudian yang terakhir, walaupun ini melingkar ya, jadi kalau melingkar artinya berkelanjutan. Top, ini bicara tentang accountability. Ada monitoring and evaluation yang dilakukan oleh top management, coach-nya, dan kemudian dilakukan assessment ulang. Apa benar nggak sih dari sudut pandang kompetensinya sudah improve, itu bisa dengan pihak luar, assessment center dari luar, atau apa benar nggak bahwa kemudian dampak terhadap kompetensi yang meningkat terhadap result behavior dulu, result ada nggak terhadap organisasi. Jadi 5T di dalam 5T framework dalam Excellent Learning adalah tap, train, take action, touch, dan talk. Nanti jangan khawatir, ini nanti kita bagi kepada seluruh peserta yang ada di sini. Nah, ini bicara tentang kontennya. Tadi kan bicara tentang leaders, business leaders yang di-develop kompetensi kepemimpinannya. Ini saya gabungkan dari beberapa konsep, tadi udah disinggung juga dari John Maxwell, ada yang dari Jim Collins Good to Great, dan dari beberapa sumber yang lain. Saya kembangkan 2 piramid, leadership piramid dan kompetensi piramid. Kalau bicara tentang kompetensi piramid, baru masuk itu functional competencies. Kalau orang sales harus bisa jualan, kalau orang operasi bisa perbaikan, misalnya bisa mengoperasikan pabrik misalnya. Kemudian di next level ada kemampuan manajerial, ada kemampuan leadership, berikutnya next level, kemudian business acumen dan strategik dan spiritual. Di sebelah kanan, misalnya kalau manajerial apa? Driving execution, aligning performance for success. Leadership apa? Visionary leadership, change leadership, empowering, tadi udah sempat dibahas sama Prof. Andreas. Business acumen, macam-macam, dari business acumen itu sendiri, strategic orientation, dan customer focus misalnya. Ini kalau di beberapa perusahaan di mana saya ketemu, para leader banyak mereka yang sangat lemah di business acumen. Apalagi kalau misalnya tadi mereka belum pernah dirotasi sehingga perspektifnya menjadi sempit. Nah, kalau di dalam konteks leadership piramid, dari mulai self effectiveness artinya apa? Mempengaruhi diri sendiri, yang tim effectiveness mempengaruhi timnya supaya perform, cross effectiveness cross dari departemen, divisi, direktorat dia. Nah, fokusnya mana? Ini fokus di dalam konteks Excellent Learning. Jadi modul-modul yang dipelajari tadi pada waktu di train, kemudian dipraktekkan dalam Excellent Learning untuk mendapatkan ini nih, di kompetensi piramid dan leadership piramid. Timeline-nya seperti apa? Ini yang biasa berlaku. Pak Eko, timeline-nya apakah selalu 6 bulan? Enggak juga sih. Ada yang 3 bulan, yang paling lambat itu, paling cepat itu 3 bulan, tapi biasanya 4 bulan sampai dengan 1 tahun. 1 tahun agak terlalu panjang, lebih baik dibagi menjadi 2 Excellent Learning. Rata-rata 6 bulan. Dan kalau Anda lihat di sini, bulan pertama tadi, dilakukan assessment, apakah internal, apakah pihak ketiga, kemudian dilakukan kelas workshop, kemudian dibuatlah project-nya tadi, project Excellent Learning-nya disetujui nggak sama top management, supaya apa? Benar-benar berdampak kepada perusahaan. Dan kemudian di bulan-bulan berikutnya, sampai dengan bulan kelima, ada kompetensi enrichment, diberikan tambahan kompetensi lagi, kemudian ada mentoring dari manajemen, kemudian ada coaching dari consultant atau dari internal, kalau ada yang expert, progress report evaluation, harus dilakukan evaluasi supaya clear ini progresnya seperti apa, jangan dibiarkan begitu aja. Kemudian meeting dan sharing session project antar leader di dalam memimpin projectnya saling ketemu nih, saling belajar. Kamu udah seperti apa? Kesulitanmu apa? Solusinya seperti apa? Jadi saling belajar antar mereka. Dan kemudian yang paling penting mereka juga dipaksa, kalau saya paksa mereka melakukan coaching kepada subordinate, bahkan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan project mereka. Supaya apa tadi? Knowledge management berjalan di perusahaan, continuous learning organization itu bergerak di perusahaan itu. Kemudian di akhir bulan ke-6 atau di akhir Excellent Learning ada final presentation, kemudian ada post Excellent Learning assessment. Jadi assess ulang nih, bener nggak gitu ya, bahwa kompetensinya meningkat dan kemudian dampak langsung terhadap perusahaan dirasakan oleh organisasi.
Sekarang kita masuk key success faktornya. Kita lihatin dari pipeline-nya. Kalau orang nggak mendapatkan insight, saya sering ketemu nih, dia nggak ngaku sih, tapi saya bisa melihat, merasakan dan mendengar orang ini udah merasa hebat gitu, nggak merasa ada gap-nya, forget it. Orang itu nggak dapat insight-nya, sia-sia. Jadi harus diselesaikan dulu. Orang yang bisa berkembang kompetensinya adalah orang yang merasa, I still need improvement. Saya sering ketemu orang, Pak, saya udah hebat, saya udah vice president, saya udah senior vice president, saya senior manager, pengalaman sekian puluh tahun. Nggak perlu itu, Pak, ya sudah, forget it. Insight-nya nggak dapat. Jadi tugas kita sebagai pemimpin atau diri kita sebagai pemimpin, pastikan insight-nya dapat. Atau kalau kita pribadi, ingat bahwa tidak ada ceritanya kita sempurna gitu ya. Selalu ada hal yang harus kita kembangkan. Kemudian motivasi. Project 6 bulan, itu seringkali bahwa project 6 bulan itu tidak menghilangkan pekerjaan sehari-hari. Jadi harus ada motivasi yang kuat dari yang bersangkutan apa? Untuk melakukannya. Kalau enggak ya sih, berat sekali. Sudah ketambahan pekerjaan baru, proyek baru. Bahkan seringkali ada, kalau manajemennya nggak bijak, ada yang manajemen yang cukup bijak, memasukkan bahwa project excellence learning sebagai salah satu bagian dari penilaian di performance assessment. Tapi kalau enggak, sudah melakukan pekerjaan sehari-hari ditambah project excellence learning. Pada waktu kompetensi development, otomatis konsultan penyelenggara menjadi penting. Mengerti, memahami nggak? Dan bagaimana cara mereka memberikan coaching dan mentor. Kalau mentornya biasanya dari dalam, gitu misalnya. Kemudian real world practices. Manajemen benar-benar mau ngasih panggung nggak? Ingat ya, kalau ngasih panggung nggak cuma sekedar panggung. Dukungan resources, waktu, biaya, tenaga, dan support yang lainnya. Dikasih maksimal nggak? Kalau nggak dikasih maksimal, ya bagaimana dia bisa bekerja? Jangan-jangan pada waktu ngerjain project excellence learning, dipanggil-panggil terus, karena apa? Disuruh ngerjain yang seharian gitu loh. Yang pekerjaan sehari-hari, otomatis di excellence learning-nya nggak akan berjalan dengan optimal. Kemudian accountability. Ini pengalaman di beberapa organisasi, yang paling bagus adalah apa? Saya nggak perlu sebutkan, ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan saya, itu memasukkan project excellence learning menjadi salah satu KPI. Si top management akan memasukkan sebagai penilaian mereka, sehingga Pak merasa benar-benar, ini saya harus melakukan dengan baik, atau accountability-nya ada di saya. Kalau saya nggak berhasil, nilai saya menjadi buruk atau kurang gitu. Kendalanya apa? Tadi udah kita pantau. Kalau Anda tidak mendukung, ya forget it. Karena ini komprehensif, sistematis, butuh banyak dukungan. Atau kalau kita pribadi gitu ya, saya mau menjalankan excellence learning, Anda harus memastikan Anda mendapat dukungan, paling nggak dari atasan. Atau kalau lebih keren, atasannya atasan. Kalau Anda misalnya VP, sampai ke dirut. Kalau Anda manajer, paling nggak sampai direktur gitu ya. Nah, ini menarik pengalaman saya gitu. Kalau bagi yang baru pertama kali menjalankan, sebisa mungkin mulai dari talent dulu deh. Dari talentnya. Kalau kita memiliki talent box, 9 box gitu kan, ambil yang kanan atas, supaya apa? Memberikan contoh yang bagus bahwa ini berhasil. Jangan mulai dari yang mediocre, ngangkatnya nggak kuat, dayanya kurang. Jadi carilah yang talent untuk memudahkan, menciptakan kemenangan, menciptakan histori, testimoni bahwa ini berhasil dilakukan. Dan tentu saja dukungan sumber daya. Kalau sumber dukungannya terbatas, bermasalah, misalnya, namanya excellence learning, ada project, butuh budget, budgetnya nggak ada. Kamu cari sendiri, kocar-kacir. Atau misalnya, tadi itu, waktunya dihabiskan karena dipanggil terus untuk ngurusin pekerjaan sehari-hari. Bagaimana caranya akan mengerjakan project excellence learning yang diberikan kepada dia. Coaching dan mentoring tidak konsisten, ini penting banget ini. Coaching mentoring tidak konsisten, artinya sebenarnya PR yang sebelumnya yang harus muncul adalah ada budaya coaching yang harus ditumbuhkan terlebih dahulu di perusahaan nih, khususnya dari para coach internal atau dari para mentor internal. Supaya apa? Coaching dan mentoring dilakukan secara konsisten di dalam. Ini contoh-contoh. Ini saya udah mulai masuk ke sesi slide terakhir. Saya nggak sebutkan perusahaannya, di sebuah perusahaan BUMN namanya Zendu gitu ya, posisinya senior manager. Jadi PAL-nya, Project Excellence Learning-nya ada Raising Problem Account Receivable.
selama 6 bulan yang bersangkutan, si ibu ini luar biasa hebat, sehingga direct saving-nya 60 miliar, benar-benar dihitung. Direct saving 60 miliar karena apa? Account receivable tidak muncul kembali. Contoh yang kedua, perusahaan swasta namanya John Doe, pelakunya, posisinya manajer, judul project Excel Learning-nya adalah Optimizing Production without Additional Cost. Ternyata begitu digali lebih dalam, tanpa menambah cost, mungkin ada cost sedikit kali ya muncul ya, bisa produksi lebih besar, additional revenue-nya 40 miliar gitu kan. Nah, seringkali yang lucu pada saat evaluasi di akhir, itu banyak pertanyaan dari top manajemen begini, teman-teman semua, kenapa selama ini hal-hal seperti ini nggak kamu lakukan? Ini jawabannya saya suka bikin ketawa ini. Pak, karena selama ini, Pak atau Bu gitu ya, Pak atau Bu, selama ini kami nggak dipaksa untuk berpikir gitu ya. Kami tidak dipaksa untuk kreatif, mencari solusi dari masalah ada, dan kemudian diawasi, diberikan coaching gitu kan. Itu pertanyaan dan pernyataan seperti itu muncul sering banget di dalam banyak project Excel Learning yang udah dijalankan. Karena apa? Hasilnya besar banget bagi organisasi dan sangat bisa dieksekusi. Yang terakhir, contoh yang terakhir, perusahaan swasta juga. Saya namakan Jack Do. Perusahaan swasta, posisi senior manager, judulnya apa? Developing and Initiating New Product. Jadi mengembangkan sebuah produk baru, semacam kayak seperti startup, sudah launching di bulan kemarin, itu proyeksi tambahan pendapatan tahun depan udah 500 miliar per tahun. Dan berjalan dengan baik. Jadi kalau kita lihat, satu tadi, tujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan berhasil, kemudian apa? Impact langsung terasa, sehingga apa? Biaya menjalankannya, itu kalau kita bicara tentang ROI, Return on Investment, atau kalau dalam konteks development namanya ROTI, Return on Training Investment, menjadi nggak berarti. Biayanya berapa dibandingkan impact yang dihasilkan. Nah, ini pertanyaan paling penting sih sebenarnya. Are you ready to implement the Excel Learning Program? Apakah di organisasi Anda? Apakah untuk kita pribadi? Jadi pertanyaan, Pak Eko, bagaimana kalau saya pengen mengembangkan kepemimpinan diri saya? Jalankan Excel Learning. Caranya apa? Cari project-project yang menantang, yang challenging, Anda jalankan, cari coach, cari mentor, kemudian disiplin terhadap konteks itu. Kalau Anda adalah seorang CEO, direktur, siapapun yang berwenang menjalankan ini, jalankan untuk organisasi Anda. Nah, ini saya tutup dengan kutipan dari pionir dari Excel Learning, Pak Rick Revans. Bunyinya seperti ini. There can be no learning without action and no action without learning. Jadi kalau selama ini ada action without learning, ya karena kita nggak mau belajar. Atau kemudian kita belajar tetapi nggak ada action, ya tadi itu hanya disimpan di otak kita sebagai knowledge dan tidak menghasilkan impact apapun terhadap organisasi. Jadi Anda mau yang mana? Apakah Anda mau action dan learning, learning dan action, atau hanya action nggak belajar, action without learning, atau learning without action? Terserah kepada Anda, tapi saya yakin Anda akan pilih yang terbaik. Terima kasih, Mbak Fira. Dari saya cukup.